Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjen Busmaningrum dari kelas KKI 3F dengan NIM 212121209. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lafal dengan dalalah yang jelas di dalam mata kuliah usul fikih. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu arti dari dalalah. Nah, di sini dalalah adalah penunjukan suatu lafadz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai dalalah yang ditunjukkan secara jelas pada lafadznya. Yang pertama yaitu adalah zohir. Dan pengertian dari zohir ini sendiri adalah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud dengan berikut sendiri tanpa ada tambahan dari luar. Akan tetapi, makna itu bukanlah makna yang dimaksud dalam konteks kalimat dan mengandung kemungkinan adanya takwil. Zohir sendiri memiliki contoh di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafadz zohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentakwil dan menakatnya. Yang selanjutnya adalah nas. Nah, nas sendiri memiliki arti yaitu suatu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwilkan, dan dinasakh atau dihapus. Nah, di sini contoh dari nas sendiri yaitu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, secara zahir ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat ini. Maksud utama ayat ini menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Nah, yang selanjutnya yaitu mufassor. Pengertian dari mufassor adalah lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang jelas dan tegas, sehingga penunjukannya itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksir, tetapi dapat dinasakh ketika masa Rasulullah SAW. Nah, contoh dari mufassor terdapat di dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali derah. Hukum mufassor adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Yang selanjutnya yaitu muhkam. Pengertian dari muhkam adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, atau dinasakh. Contoh dari muhkam terdapat di dalam Quran Surah Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai lafadz dengan dalalah yang jelas.
yaitu ada zohir, nas, mufasor, dan mukam. Nah, dan selanjutnya yang ini yaitu kita akan menjelaskan mengenai lafadz dengan dalalah yang tidak jelas, yaitu juga ada 4. Ada kafi, setelah itu ada muskil, yang ketiga ada mujmal, dan yang keempat ada mutasyabih. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kafi. Pengertian dari kafi yaitu lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna adanya, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna kepada kasus tertentu. Contoh dari kafi ada di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet atau penjamret. Yang selanjutnya yaitu muskil. Nah, pengertian dari muskil adalah suatu lafadz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafadz tersebut. Nah, seperti contoh terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Nah, menurut ulama Hanafiyah, quru' diartikan dengan masa haid, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, quru' diartikan dengan masa suci. Nah, yang selanjutnya yaitu mujmal. Pengertian dari mujmal adalah suatu lafadz yang mengandung makna global di mana kejelasan maksud dari rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Nah, contoh dari mujmal ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lafal mujmal ini lebih samar dibandingkan dengan lafal sebelumnya, karena dari segi zigotnya saja tidak menunjukkan arti yang dimaksud dan tidak ada pula qarinah yang dapat menjelaskan maksud tersebut. Nah, yang terakhir adalah mutasyabih, yaitu suatu lafadz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Sebagai contoh ada di dalam awal ayat, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1, Quran Surah Qaf ayat 1, Quran Surah Al-Jaziyah ayat 1, dan Quran Surah Al-Qasas ayat 1. Nah, potongan-potongan dalam bentuk huruf ini tidak mengandung arti apa-apa ditinjau dari segi lafadznya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menjelaskan, sehingga setiap membaca hanya akan mengatakan hanya Allah yang maha mengetahui maksudnya. Demikian juga para salaf dari golongan sahabat dan tabi'in, serta dari mazhab ahli sunnah wal jamaah dari ulama ilmu kalam menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa maksud yang terkandung di dalamnya. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai lafadz dengan dalalah yang jelas dan lafadz dengan dalalah yang tidak jelas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.